Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian kita, kajian sore kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita baca pertanyaan-pertanyaan dulu saja. Kalau nanti ada waktu kita lanjutkan kajian tentang zakat. Bismillah, pertanyaan yang pertama. Yakni pada tasyahud awal, itu sampai sholawat atau sampai syahadat saja? Mohon penjelasannya. Pada tasyahud awal, apakah yang kita baca itu sampai kita bersyahadat, bacaan syahadat saja, atau membaca sholawatnya juga? Di tasyahud awal ya, yang perlu kita ingat di tasyahud awal. Adapun di tasyahud akhir, maka hukum sholawat di tasyahud akhir di salat subuh, di tasyahud kita di rakaat keempat di akhir salat isya, salat yang 4 rakaat atau 3 rakaat di akhir di tasyahud akhir, maka hukum sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu termasuk rukun salat, ada yang mengatakan itu termasuk kewajiban dalam salat, ada yang mengatakan itu sunnah hukumnya. Yang rajih, yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab, yakni pada tasyahud akhir dulu ya, pada tasyahud akhir yakni hukumnya sunnah. Ya, disunnahkan baca salawat kepada Nabi SAW dengan salawat Ibrahimiyah itu. Kemudian adapun pada tasyahud awal di salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, adapun di salat 2 rakaat tidak ada tasyahud awal. Maka hukumnya apakah
sampai syahadat saja atau sampai salawat saja, sampai salawat, ini juga silang pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian menganggap salawat pada tasyahud awal ini disunnahkan, mustahabbah. Ada yang berpendapat yang lebih afdal yaitu sampai syahadat saja, sampai syahadat saja. Ya. Adapun kami menguatkan bahwasannya pada tasyahud awal cuma sebatas sampai tasyahud awal, sampai syahadat saja, sampai syahadat saja. Akan tetapi kalau mau membaca sholawat Nabi SAW di situ setelahnya, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena sholawat Nabi SAW itu isinya doa, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya itu doa. Ya. Tidak masalah. Jadi wallah alam, yang rajih menurut kami bahwasannya pada tasyahud awal sampai syahadat saja, sampai syahadat saja. Adapun mau membaca salawat itu tidak masalah. Tidak masalah. Bacaannya seperti tasyahud akhir. Maksudnya? Yang dibaca tasyahud awal itu seperti tasyahud akhir. Ya, emang sama. Iya, makanya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Adapun saya pribadi menguatkan condong yang sampai syahadat saja. Ya. Tapi mau membaca sampai innaka hamidum majid, maka itu juga tidak masalah. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berwudu dengan mencelupkan tangan ke gayung? Wadah gitu ya, maksudnya ke wadah itu ya. Bisa gayung, bisa ember, atau bisa baskom, bisa basi dan semisalnya. Boleh nggak kita berwudu mencelupkan, mengambil air dengan cara mencelupkan telapak tangan kita? Ya, banyak redaksi hadis ya. Di antaranya hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Mereka ketika mencontohkan bagaimana cara wudu Nabi SAW, maka mereka mengambil wadah air, sebaskom air. Kemudian ketika mau berwudu, beliau menyuruh untuk menuangkan di tangannya, diiringkan wadah airnya itu untuk mencuci telapak tangannya 3 kali. Setelah itu baru ketika mau berkumur, mereka Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid, mereka memasukkan tangannya, adkhala yadayhi fit taur. Beliau memasukkan kedua tangannya ke taur yakni ke wadah air baskom, ya. Memasukkan untuk mengambil untuk berkumur. Ya, jadi tidak masalah memasukkan tangan untuk mengambil air ke dalam wadah, baik itu gayung atau baskom atau yang semisalnya. Biasanya masalahnya mereka menganggap itu air musta'mal. Karena tangan kita sudah masuk terkena air yang mau buat untuk wudu. Terus bedanya dengan ketika kita mengambil wudu di keran, kita ambil dengan tangan kita, air yang terkena tangan kita musta'mal enggak itu? Air musta'mal bukan itu ya. Air musta'mal itu air yang terjatuh dari setelah kita gunakan untuk berwudu, itu air musta'mal. Jadi ketika kita mengambil air, ini belum musta'mal. Air musta'mal itu ketika sudah gunakan untuk berkumur misalnya, yang kita semburkan ini air musta'mal. Atau ketika kita mau mencuci wajah, air yang jatuh dari wajah kita, itu namanya air musta'mal. Bukan air yang kita terkena tangan kita yang mau digunakan untuk mengambil air untuk berwudu, itu belum menjadikan air musta'mal ya. Jadi jangan salah paham. Ini air musta'mal. Jadi ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam baskom, ke dalam ember, ke dalam gayung, itu bukan tidak menjadikan air yang di dalam ember atau gayung ini menjadi air musta'mal, tidak.
Tidak. Ya. Karena kalau seperti itu pola pikirnya nanti susah kita berwudu. Kenapa? Karena ketika kita mengambil air untuk untuk mencuci wajah kita misalnya, air yang sudah digunakan untuk di atas kita gunakan untuk di bawah juga. Ini mustamal yang sampai sini. Ya kan, sudah kita basuh ini, jadi mustamal. Repot itu nanti. Air mustamal itu air yang sudah jatuh dari anggota wudu kita. Ya, itu air mustamal. Ya, bukan air yang terkena kulit kita menjadi air mustamal, bukan. Tapi air yang menjadi bekas dari wudu kita, yang sudah jatuh dari badan kita karena wudu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa? Boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, mereka berdua ketika mencontohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah, ke dalam baskom atau ke dalam ciduk. Cuci tangan dulu itu harus guyur, saya langsung masuk gitu. Iya, itu dicontohkan dengan cara seperti itu. Sebelum memasukkan tangan ke dalam air, ketika mencuci telapak tangannya itu dialir dengan air yang dialirkan, bukan langsung dimasukkan, untuk benar-benar menjaga telapak tangan kita ini ini bersih. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau wanita beribadah di rumah dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak i'tikaf di masjid, apakah juga berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengerti, ya tidak tahu jawabannya, Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga istri-istri beliau radhiyallahu anhum, mereka Mereka ketika mereka ingin mencari Lailatul Qadar, mereka melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Mereka melakukan i'tikaf di masjid. Sepeninggal Nabi SAW, para istri Nabi SAW juga i'tikaf di masjid. Adapun di rumah, kalau di rumah karena ada udzur, karena dia sedang sakit sehingga tidak bisa mendatangi i'tikaf di masjid, kemudian dia lakukan di rumah, maka maka hukumnya sama dengan ketika sehatnya dia sering i'tikaf di masjid, maka hukumnya sama. Bisa jadi dia melakukan banyak ibadah di rumahnya, dengan banyak ibadah di rumahnya. Ya Allah. Adapun kondisi seperti ini, wanita beribadah di rumah, tidak i'tikaf di masjid, wallahu a'lam. Pertanyaan yang keempat, ketika sholat imam takbir perpindahannya saat ruku atau saat sudah sujud, ya, apakah sholatnya tetap sah buat jamaah? Jadi kasusnya ini namanya takbir intikal, ya, takbir perpindahan, bukan takbiratul ihram, ya. Kalau takbiratul ihram itu takbir di awal sholat, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Adapun takbir perpindahan, takbir intikal, ini beda hukumnya. Takbir intikal yakni ketika kita sedekap berdiri setelah baca surat Al-Fatihah, surat yang lainnya, kemudian mau rukuk kita membaca takbir. Takbirnya itu disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan pergerakan. Allahu Akbar. Dan bacanya takbir ini ketika bergerak. Ketika badan kita mulai bergerak, badan kita sudah mulai condong, ini kita baca Allahu Akbar. Bukan ketika sudah ruku, posisi ruku baru baca Allahu Akbar, bukan. Keliru itu keliru, ya. Karena takbir Allahu Akbar ini bukan bacaan ruku. Jadi bacaan ketika perpindahan Allahu Akbar. Adapun nanti akbarnya kok pas ruku enggak masalah. Yang penting pemulaian membaca Allahu Akbar itu ketika bergerak. Allahu Akbar.
Jangan rukuk dulu kemudian baru Allahu Akbar. Ini keliru. Dia membaca sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya membaca sesuatu tidak pada tempatnya ya sia-sia. Sebagaimana membaca Al-Fatihah ketika i'tidal misalnya ya enggak ada manfaatnya, sia-sia. Bukan membaca di tempatnya. Ya. Adapun sah atau tidaknya ini tergantung karena ada khilafiyah, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum takbir intikal ini, takbir perpindahan ini. Ada jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya sunnah. Adapun Hambali, Hanabilah berpendapat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang meyakini takbir intikal ini wajib dan dia menyengaja membaca takbirnya ketika rukuk, ya, ketika sudah rukuk baru takbir Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya. Dengan konsekuensi apa? Dia meyakini hukumnya wajib takbir intikal ini. Ya. Maka itu kemudian untuk jamaahnya bagaimana ketika imamnya seperti itu? Ya sah-sah saja. Ya itu apa? Itu masalahnya di imam. Ya silakan imam sendiri saja yang nanggung. Adapun bagi makmum tidak berpengaruh. Mungkin saja imamnya apa? Berpendapat sunnah sehingga apa? Ya tidak masalah dengan dia tidak melakukan takbir intikal. Karena dia melakukan takbir intikal di pas ruku itu sama saja hukumnya dia tidak melakukan takbir. Sama saja dia tidak melakukan takbir intikal. Karena apa? Dia mengucapkan bukan di tempatnya. Jadi jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab, yakni apa? Bagi makmum salatnya ya sah-sah saja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau sholat jamaah berdua itu berdiri sejajar atau agak depan belakang? Oh, ya, agak yang imamnya agak ke depan, yang makmumnya agak ke belakang. Ya. Iya, di pembahasan ini juga sebenarnya para ahli ilmi rahimahumullah mereka ada silang pendapat tentang masalah ini. Ada silang pendapat dalam masalah ini. Ya. Sebagian di antaranya dari kalangan Syafi'i ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi bin Hajar Asqalani rahimahumullah, mereka apa? Mengatakan kalau dua orang sholat maka apa? Jejer tapi makmumnya agak mundur ke belakang sedikit. Ini menurut di antaranya menurut Syafi'i ya. Jadi apa? Makmumnya agak mundur sedikit saja. Digambarkan jari makmumnya itu sejajar dengan ini apa namanya? Tungkak itu apa? Hah? Tumit ya, bukan mata kaki tadi. Tungkaknya. Hah? Tumit itu. Jadi apa? Ujung jarinya sejajar dengan tumitnya. Tumit sih. Iya, tumitnya ya. Iya itu. Sehingga mundurnya cuma sedikit, mundurnya tidak banyak. Iya. Mundurnya tidak banyak. Adapun ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya apa? Dua orang ini sejajar persis. Mata kakinya sejajar dengan mata kaki imamnya. Mata kakinya yang dijadi patokan mata kakinya ya. Mata kakinya itu sejajar dengan mata kaki imamnya. Mata kaki makmumnya dan mata kaki imamnya. Iya, ini sebagian ulama. Adapun yang Syafi'iyah tadi apa? Ujung jarinya itu sejajar dengan tumitnya. Jadi ke belakangnya seperti itu jaraknya kira-kira. Sedikit sekali belakangnya. Adapun yang rajih wallahu a'lam shawab, yang rajih yakni
sejajar persis. Sejajar persis. Karena alasan mereka yang makmumnya agak ke belakang ini apa? Mereka rata-rata beralasan dengan karena imam memang letaknya di depan. Karena imam letaknya di depan saja, seperti itu. Adapun nas-nas banyak dari para sahabat Nabi SAW ketika mereka berdua berjamaah, mereka mengatakan dengan kata hida, yakni berjejeran, iya, benar-benar berjejeran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pribadi condong menguatkan kepada yang sejajar, mata kakinya makmum sejajar dengan mata kakinya imam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tadi makmumnya ke belakangnya jauh, maka sholatnya tidak sah. Ya, rata-rata mengatakan sholatnya tidak sah, karena dia dianggap sholat sendiri di belakang shaf. Ya. Sholat sendiri di belakang shaf. Ini menurut sebagian para ulama rahimahullah. Maka hendaknya hati-hati. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah zakat fitrah berupa uang? Begitu pula fidyah. Asalnya zakat fitri itu asalnya dengan apa? Dengan makanan pokok. Kalau kita dengan beras, Maka ketika kita memberikan zakat fitri langsung kepada fakir miskin, maka harus berupa beras. Tidak boleh berupa uang. Tidak boleh berupa uang, harus berupa beras. Adapun dia meminta tolong seseorang untuk membelikan beras, tolong salurkan zakat fitri saya dan tolong belikan berasnya juga. Kalau yang diminta itu tidak masalah, ya nggak masalah. Ya, berarti nggak masalah. Sebagaimana yang terjadi di banyak masjid kita, ya, menerima zakat fitri kan, kemudian disalurkan. Penerima di sini, ini kan bukan amil, dia ini cuma perwakilan saja. Dia tugasnya di sini, orang di masjid yang dia mengumpulkan zakat fitri ini, dia tidak dianggap amil, kan amil ini ditunjuk oleh pemerintah. Namanya amil ini ditunjuk oleh pemerintah. Adapun kita membentuk sendiri ini namanya apa? Kita sukarela saja menjadi perwakilan dari para pembayar zakat fitri. Sehingga apa? Ya, ketika ada seorang yang misalnya memberikan duit, ya kewajiban bagi yang mewakili ini yang memberikan beras, membelikan berasnya. Ya, membelikan berasnya. Maka tidak masalah seperti itu. Adapun tetap si petugasnya ini memberikan berupa uang, maka ini apa? Tidak boleh. Ini tidak boleh. Memberikan uang kepada penerima zakatnya, maka ini perkara yang tidak diperbolehkan. Bahkan dianggap tidak sah zakat fitrnya. Iya, demikian juga fidyah. Demikian juga fidyah harus berupa makanan, baik makanan mentah maupun makanan matang. Yang untuk fidyah. Iya, intinya yang menjadi wakil itu dia menentukan harganya saja, tarifnya aja, harganya saja. Kemudian dibelikan saja semuanya. Tidak usah dipas 2,5, tapi berapa uang yang ngumpul, kemudian diberikan saja semuanya, kemudian dibagikan kepada saya. Yang penting jangan sampai kurang dari 1 sok. Ya. Yang penting jangan, kalau lebih tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah pelafalan niat sholat itu disyariatkan? Pelafalan
niat sholat itu disyariatkan. Melafatkan niat sholat, contohnya nawaitu ya, nawaitu, bener kan nawaitu? Usalli fardhu atau usalli dan seterusnya. Saya tidak hafal, dulu hafal tapi sekarang sudah nggak hafal. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya tentang lafaz niat ini, tentang lafaz niat. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz niat. Adapun beberapa ulama yang membolehkan melafadzkan niat dari kalangan Syafi'iyah, maka apa? Maka dalam rangka untuk menguatkan, untuk mengingatkan, untuk menghadirkan niat yang ada di dalam hatinya. Jadi yang dianggap bukan niat yang dilafadzkan itu, tapi niat yang di dalam hatinya. Yang dilafadzkan itu cuma apa? Dalam rangka untuk menguatkan, dalam rangka untuk mengingatkan, biar hatinya itu menghadirkan niat sholatnya. Sehingga mereka apa? Menyukai, mereka Syafi'iyah menyukai dengan melafadzkan niat ini. Adapun yang kuat, yang rajih, wallahu a'lam bissawab, yakni apa? Tidak perlu melafadzkan niat. Tidak perlu melafadzkan niat. Sekedar kita tahu saja kita mengerjakan salat maghrib, kita mengerjakan salat isya, maka apa? Maka itu sudah cukup. Maka kita itu sudah cukup. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga yang rajih bahwasannya melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa benar hanya mata kaki yang tertutup kain bisa menyebabkan masuk neraka? Maaf, kayaknya kok belum bisa diterima. Tidak bisa diterima. Iya, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Dari kain atau dari pakaian yang ada di bawah mata kaki, maka dia ini apa? Di neraka. Maka dia ini di neraka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Tentunya hadis ini sahih. Maka harusnya bagi seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara seperti itu, apapun itu, masuk akal atau tidak masuk akal, maka sebagai bukti keimanan kita, ya apa? Kita yakini kebenarannya. Di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Itu nggak masuk akal sekali. Nabi Isa sudah jauh-jauh dulu hidupnya. Tapi apa? Karena keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengabarkan bahwasanya Nabi Isa akan turun. Ya kita yakini, tidak ragu lagi bahwasanya nanti Nabi Isa akan turun. Apalagi masalah ini apa? Yang bisa kemungkinan ada masuk akalnya. Secara apa? Secara akliah. Tapi tentunya jamaah rahimakumullah, ketika memahami hadis-hadis yang seperti ini, ancaman dengan neraka seperti ini, jangan dipahami berarti kalau ada orang yang
memakai pakaian, memakai celana, memakai sarung di bawah mata kaki, pasti di neraka. Jangan dipahami pasti di neraka, jangan. Ya. Jadi nas-nas yang sifatnya seperti ini diancam dengan neraka dan seterusnya, akan diadab di akhirat. Ini menunjukkan bahwasannya perkara yang dilarang itu sangat-sangat diharamkan, sangat-sangat terlarang, sangat-sangat diharamkan. Jadi jangan dipahami langsung, dia celananya di bawah mata kaki, berarti dia besok ketika di akhirat dia masuk neraka. Tidak seperti itu, dengan tidak masuk rumus seperti itu, tidak seperti itu ya. Tapi ini dalam rangka benar-benar perkara ini dilarang oleh syariat, karena dengan ancaman neraka. Perkara yang dilarang oleh syariat. Kalau ditanya apakah ada seseorang yang masuk neraka karena pakaian di bawah mata kaki, iya pasti ada. Karena Nabi SAW menyebutkan ini salah satu sebab seseorang masuk neraka. Tapi tidak melazimkan semua yang seperti itu keadaannya masuk neraka. Jadi jangan langsung dimasukkan kayak rumus matematika. Orang yang pakaiannya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki maka dia di neraka. Terus, si A ini pakaiannya di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Tidak seperti itu ya, memahami nas, memahami dalil, tidak seperti itu. Jadi jangan seleterlek itu, semudah itu. Semuanya ada kaidahnya. Sudah hampir buka ini. Walau alam bisawab. Jadi itu ya. Jadi itu menunjukkan ancaman yang sangat keras terhadap mereka yang menutup mata kakinya dengan celana atau kain sarungnya. Jadi kalau sudah berbicara masalah syariat, akal kita itu jangan mengatur syariat, tapi akal kita tundukkan biar tunduk terhadap syariat. Biar tunduk terhadap syariat. Apa yang datang dari syariat kita terima, walaupun kadang tidak masuk akal. Sudah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.